Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurmalani Ahmad dari jurusan Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang definisi rotasi atau perputaran. Sebelum mempelajari mengenai perputaran atau rotasi lebih dalam, maka yang perlu kita pahami yang pertama yaitu mengenai sudut berarah. Nah, secara definisi, sudut berarah adalah suatu sudut yang satu kakinya sebagai sisi atau kaki awal dan kaki yang lain sebagai sisi atau kaki akhir. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat gambar 8.1 di mana bisa kita lihat sama-sama ada sudut berarah ABC. Nah, di sini sinar BA ini sebagai kaki awalnya dan sinar BC ini sebagai kaki akhirnya. Oke, sekarang kita masuk pada perputaran atau rotasi. Nah, apa sih itu perputaran atau rotasi? Perputaran atau lebih dikenal dengan rotasi merupakan suatu transformasi yang memasangkan titik ke himpunan titik lainnya dengan cara memutar. Namun, ada pula yang menyimpulkan sebagai peristiwa memindahkan suatu objek atau gambar melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu dan dengan sudut putar yang tertentu dengan arah searah atau berlawanan arah jarum jam yang menyebabkan kedudukan gambar tersebut berubah. Artinya, perputaran atau rotasi terlihat bahwa titik atau bayangan bangun tersebut kongruen dengan bangun semula. Nah, selanjutnya untuk perputaran atau rotasi ini ditentukan oleh 3 hal. Nah, yang pertama yaitu titik pusat rotasi. Nah, titik pusat rotasi ini ada 2, yaitu titik yang berpusat di 0,0 dan titik yang berpusat di A, B. Nah, kemudian yang kedua yaitu besar sudut rotasi. Nah, karena kita membahas mengenai perputaran atau rotasi, maka satuan yang digunakan yaitu derajat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu arah sudut rotasi. Apabila arah perputaran searah dengan arah jarum jam, maka A dipandang sebagai sudut yang negatif. Sebaliknya, apabila arah perputaran berlawanan dengan arah jarum jam, maka A dipandang sebagai sudut yang positif. Nah, sekarang kita masuk pada definisi rotasi. Nah, bunyinya yaitu andaikan A sebuah titik dan theta sebuah bilangan yang memenuhi alfa kurang dari 180 derajat dan alfa lebih besar dari negatif 180 derajat. Nah, sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah padanan rotasi terhadap A, alfa sehingga membentuk pemetaan dari V ke V yang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu R atau rotasi terhadap A, alfa A sama dengan A. Nah, kemudian yang kedua, jika P tidak sama dengan A, maka rotasi terhadap A, alfa P itu sama dengan P aksen, sehingga besar dari sudut berarah P AP aksen itu sama dengan alfa dan AP aksen sama dengan AP. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat titik A dan terdapat alfa atau besar sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, kenapa 60 derajat? Kita ambil dari sesuai ketentuan, yaitu alfa atau besar sudutnya itu kurang dari 180 derajat dan alfa lebih besar dari
negatif 180 derajat. Nah, 60 ini memenuhi interval tersebut. Dan kemudian membentuk titik awal atau kita lambangkan P, kemudian dirotasikan sebesar 60 derajat dengan arah yang berlawanan terhadap jarum jam sehingga membentuk P aksen atau bayangannya. Nah, sehingga rotasi terhadap A, 60 dari P itu sama dengan P aksen. Jadi besar dari sudut berarah P AP aksen ini sama dengan besar sudutnya, yaitu 60 derajat. Nah, begitupun juga di titik Q. Nah, titik Q ini dirotasikan sebesar 60 derajat, kemudian membentuk bayangannya atau Q aksen. Nah, maaf, jadi sebenarnya di sini yaitu Q aksen itu sama dengan rotasi terhadap A, 60, ini besar sudutnya dari titik awalnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian atau definisi dari rotasi atau perputaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.